Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syahputra, NIM 2206101164, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Syekh Kuala. Baiklah, dalam video ini kita akan membahas sejarah penulisan sejarah atau sejarah ilmu sejarah. Mengapa dikatakan sama antara penulisan sejarah dengan ilmu sejarah? Karena ilmu sejarah terbentuk dari penulisan sejarah yang tercipta atau disebut juga historiografi. Jika tidak ada penulisan sejarah, maka ilmu yang mempelajari tentang sejarah tidak akan pernah ada. Sejarah perkembangan penulisan sejarah di dunia. Pada awalnya, penemuan waktu dan kronologi sebenarnya sudah ada sejak lebih dari 4000 tahun sebelum Masehi di Mesir. Tetapi orang tidak segera menulis sumber sejarah tersebut. Oke, kita akan masuk ke zaman yang pertama, yaitu zaman Yunani dan zaman Romawi. Tulisan sejarah pertama kali di Eropa muncul di Yunani dalam bentuk puisi, yaitu karya Horner, ditulis berdasarkan cerita-cerita lama, menceritakan kehancuran Troya pada masa 1200 sebelum Masehi. Tulisan itu mengandung banyak informasi mengenai kebudayaan dan masyarakat pada zamannya. Tulisan sejarah dalam bentuk prosa baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi di Ionia, karena waktu itu masyarakat memungkinkan perseorangan untuk berekspresi. Penulisan sejarah dari Yunani yang paling terkenal ialah Herodotus pada tahun 484 sampai 425 sebelum Masehi, Thucydides dan Polybius. Herodotus melukiskan abad ke-6 dan ke-5, sehingga ia menulis semacam sejarah kebudayaan. Hal tersebut menjadikan dia bapak sejarah. Pada sejarah Romawi, pada mulanya memang menggunakan bahasa Yunani, baru kemudian menggunakan bahasa Latin. Tetapi tulisan Yunani tetap menjadi acuan. Di antara penulis sejarah Romawi adalah Julius Caesar, Sallustius, Livius, dan Tacitus. Zaman berikutnya yaitu zaman Kristen awal dan zaman pertengahan. Kemenangan Kristen di Eropa mempunyai pengaruh yang luas, termasuk dalam penulisan sejarah. Kebudayaan Yunani dan Romawi yang bersifat paganisme dan bertumpu pada kekuatan akan dianggap sebagai hasil setan. Karenanya ditolak dan digantikan oleh kebudayaan Kristen yang bertumpu pada agama dan supranaturalisme. Sejarah dan teologi tidak dapat dipisahkan. Zaman selanjutnya adalah zaman pertengahan, berlangsung lama, yaitu 1000 tahun kalau dihitung dari abad ke-5 sampai ke abad 15 dan di banyak negeri. Tetapi kita tidak dapat melacak semua historiografi yang berabad-abad dan luas itu. Di sini hanya dikemukakan beberapa nama, yaitu Cassiodorus, Propitius, dan Diogorgi. Sebenarnya masih banyak lagi penulis sejarah Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Byzantium, dan Muslim pada zaman pertengahan sampai abad ke-15. Selanjutnya yaitu pada abad ke-16, yaitu zaman Renaissance, Reformasi, dan Kontra-Reformasi. Para penulis sejarah Renaissance mencerminkan cita-cita Renaissance yang melihat semangat kebudayaan klasik Yunani Romawi sebagai model. Teologi tidak dapat menjadi fokus dan lukisan tentang keajaiban telah berkurang. Tetapi jangan dibayangkan hal itu sama dengan semangat kebudayaan modern. Renaissance melihat ke belakang, sedangkan kebudayaan modern melihat ke depan. Pada umumnya, historiografi zaman ini menggunakan bahasa Latin. Historiografi Renaissance sama dengan kebudayaan, lahir di Italia, terutama karena pertumbuhan kota-kota di Italia. Cacat terbesarnya ialah penjelasan memakai pendekatan orang besar, karena banyak sejarah yang ditulis atas perintah penguasa. Valla menulis The History of Ferdinand I of Aragon, sebuah buku yang tidak kritis karena buku itu adalah sejarah resmi, tetapi kemasyhuran Valla terletak dalam pembuktian kepalsuan hadiah Konstantinus yang memberikan hak politik pada Paus. Masih banyak lagi historiografi Renaissance dari Jerman, Belanda, Inggris, dan Prancis.
Reaksi terhadap zaman pertengahan datang juga dari pergerakan reformasi. Kalau Renaissance ingin menggantikan wahyu dengan akal, teologi dengan ilmu, kebudayaan teosentris dengan antroposentris, kebudayaan Kristen dengan paganisme, maka reformasi ingin menggantikan teologi lama dengan teologi baru. Teografi reformasi diwakili oleh Matthias Valles Aylerius, Sleidanus, dan Heinrich Bullinger. Buku sejarah berisi polemik yang sangat ambisius. Buku itu merupakan serangan pada institusi kepausan, terutama dari segi hukum dan konstitusi. Buku yang banyak dikecam oleh gerakan kontra-reformasi. Kontra-reformasi ingin mengembalikan kewibawaan gereja Katolik yang telah dirusak oleh gerakan reformasi. Wakil gerakan ini diantaranya adalah Kardinal Kaisar Boronius dan sejarawan-sejarawan Jesuit. Zaman Renaissance, Reformasi, dan Kontra-Reformasi yang berlangsung kurang lebih pada abad ke-16 mempunyai tema yang sama, sekalipun dengan alasan yang berbeda-beda, yaitu sejarah agama dan sejarah politik. Perkembangan selanjutnya yaitu pada abad ke-17, yaitu zaman penemuan daerah baru. Penemuan daerah-daerah baru pada abad ke-15, ke-16, dan ke-17 mempunyai pengaruh penting bagi perkembangan historiografi Eropa. Hampir seluruh bangsa Eropa yang mempunyai akses ke laut menyumbangkan pertumbuhan historiografi. Pada zaman ini, sejarah sosial menjadi tema utama. Berkat pengaruh kisah-kisah perjalanan yang banyak, orang Eropa mulai tertarik dengan daerah-daerah baru untuk dieksplorasi Eropa. Tulisan Marco Polo, Raffles, yang mengabdi pada istana di Cina, telah membangkitkan minat itu. Seorang tokoh yang paling terkenal yaitu Christopher Columbus dari Guinea yang menemukan Amerika pada tahun 1492, banyak melaporkan mengenai penemuan-penemuannya. Karena kisah-kisahnya yang masih sangat asing, ia dikenal sebagai pencipta mitos. Deskripsi mengenai daerah baru yang lebih jelas ialah dari Hernando Cortés, yang menjadi saksi mata penaklukan Meksiko. Sekalipun laporan itu juga dimaksudkan sebagai pembelaan atas petualangannya. Perkembangan selanjutnya yaitu pada abad ke-18, yaitu zaman rasionalisme dan zaman pencerahan. Sikap universal kaum rasionalis telah meluaskan pandangan orang Eropa secara geografis. Topik yang sesuai dengan pandangan universal itu ialah sejarah peradaban. Ada tiga aliran utama, yaitu radikal yang dipelopori oleh Voltaire, yang moderat dan konservatif dipelopori oleh Montesquieu, dan yang sentimental dipelopori oleh Rousseau. Disebut radikal karena Voltaire melihat sejarah dan institusi sosial semata-mata dari sudut intelektual, hingga misalnya ia mengecam zaman pertengahan dan memuji despotisme yang England. Montesquieu disebut moderat dan konservatif karena ia selalu menghubungkan sejarah dan institusi sosial dengan masyarakatnya. Sedangkan Rousseau adalah peralihan dari rasionalisme ke romantisme. Kalau Voltaire sangat intelektual, maka Rousseau emosional, idealis, dan ingin membebaskan massa dari despotisme. Sumbangan besar dari abad ke-18 atau zaman pencerahan ialah gagasan kemajuan bahwa peradaban manusia terus-menerus beranjak maju. Meskipun di antara para pemikir zaman pencerahan ada perbedaan pendapat tentang gerak maju, tetapi semua setuju bahwa ada perbaikan kemanusiaan. Selanjutnya pada abad ke-19 yaitu zaman romantisme, nasionalisme, dan liberalisme. Liberalisme sebagai akibat revolusi Inggris pada abad ke-17, revolusi Amerika, revolusi Prancis, perang kemerdekaan Rusia, dan revolusi pada tahun 1830 serta 1848. Pada masa ini sejarah yang benar tidak ada hubungannya dengan kepercayaan dan pandangan hidup, serta sama sekali tidak boleh dipakai sebagai alat propaganda untuk citra kenegaraan tertentu. Sejarah tidak boleh dipakai sebagai bukti suatu pendapat atau kepercayaan. Sejarah juga makin mempelajari kehidupan ekonomi yang membawa ke sejarah ekonomi. Yang selanjutnya akhir abad ke-19
dan abad ke-20, yaitu sejarah kritis dan sejarah baru. Sebagai penumbuh penulis sejarah modern, Franke menganjurkan supaya sejarawan menulis apa yang sebenarnya terjadi, sebab setiap periode sejarah itu dipengaruhi oleh semangat zamannya. Apa yang dikerjakan oleh Ranke di abad 19 secara terpisah juga dikerjakan oleh Theodor Mommsen. Kemudian Ranke memulai diragukan kebenarannya. Menulis sejarah sebagaimana terjadi, bertentangan dengan psikologi. Sadar atau tidak, orang menulis pasti mempunyai maksud. Karl Elberg mengatakan bahwa pemujaan pada fakta dan pembedaan antara fakta keras dan lunak hanyalah ilusi. Selanjutnya, James Hervey Robinson, juga dari Amerika, mengatakan bahwa dengan sejarah kritis kita hanya dapat menangkap permukaan, tapi tidak yang di bawah. Realitas tidak dapat memahami perilaku manusia. Maka di Amerika lalu muncul gagasan perlunya sejarah baru. Tokohnya adalah Robinson dan Baker. Sejarah baru menekankan pentingnya ilmu-ilmu sosial. Jika penulisan sejarah klasik menekankan retorika, maka penulisan sejarah modern menekankan kritik, maka sejarah baru menekankan ilmu sosial. Sekalipun ada kecenderungan balik yang menekankan sejarah naratif, seperti pada sejarah mentalitas dan sejarah kebudayaan, jadi sejarah kembali pada retorik, tetapi pendidikan ilmu sosial tetap yang penting. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.